Ini adalah podcast pertama dari podcast Just Story. Dan sebelum menuju ke cerita, di sini saya ingin menekankan sesuatu. Saya bukan orang yang memiliki kemampuan bisa melihat, bisa merasakan dan semacamnya terhadap makhluk halus atau sejenisnya. Saya hanya orang biasa yang kebetulan tertarik dengan hal-hal seperti itu. Jadi cerita bermula ketika saya masih menjadi seorang mahasiswa baru. Saya kuliah di salah satu kampus di daerah Solo. Waktu itu masih semester 1, sangat awal sekali. Saya mendaftarkan diri jadi seorang volunteer untuk sebuah event ulang tahun di jurusan saya. Dan beruntungnya saya diterima. Dan berkat ikut menjadi volunteer itu saya jadi banyak tahu, apalagi mengenai tentang kampus saya. Kampus saya bisa dibilang sudah cukup tua. Bisa dilihat dari bangunan-bangunan yang ada di kampus. Memang ada beberapa bangunan yang sepertinya masih bangunan asli dari sejak pertama kampus itu dibangun. Jadi belum ada renovasi yang berarti, dan saya rasa bangunan itu masih bentuknya itu memang masih asli sejak pertama kampus itu dibangun. Dan semenjak ikut volunteer juga, saya jadi punya banyak pengalaman, dan saya juga lebih banyak menghabiskan waktu di kampus karena kita sering mengadakan rapat. Rapat biasanya dimulai setelah kita pulang kuliah di sore hari. Kita adakan rapat di gedung jurusan saya, dan itu salah satu gedung tua juga. Kami menyebutnya dengan gedung lama. Jadi kita adakan rapat di situ di lantai 2, di bagian terbuka, mirip seperti aula. Dan suatu ketika ada rapat yang sangat mendadak, rapat penting. Rapat diadakan jam 10 malam. Saya jadi mengira-ngira bagaimana keadaan kampus di malam hari dengan dengan banyaknya bangunan yang cukup lama di situ. Karena pada biasanya saya selalu melihat kampus itu di siang atau pagi ataupun sore hari. Belum pernah melihat kampus itu pada malam hari sebelumnya. Dan memang benar, jadi waktu saya datang sebelum jam 10 saya sudah datang di kampus, karena letak kos saya agak jauh dari lokasi kampus untuk menghindari keterlambatan saat datang rapat. Dan rasanya memang benar beda sekali, baik dari suasana ataupun perasaan saat pertama kali saya datang ke situ di malam itu. Agak merinding juga sih melihat bangunan tua di malam hari seperti itu, dan saya harus memasukinya. Begitu datang, seperti biasa saya langsung ke atas, dan makin ke atas saya lihat setiap sudut dari bangunan itu semakin berasa kayak anehnya gitu. Dan lalu rapat dimulai. Pada awalnya rapat berjalan normal hingga kurang lebih 1 jam, dan pada akhirnya saya merasakan kebelet buang air kecil.
Dan lalu saya langsung izin kepada forum untuk ke toilet, dan saya langsung bergegas untuk ke toilet di gedung itu. Dan pada saat saya memasuki bagian toilet itu, saya agak terkejut karena suasana toilet yang benar-benar berbeda ketika di siang hari. Jadi toilet itu ada dua bagian toilet, dan ada dinding pembatas di tengah. Nah, dari dua toilet itu hanya ada satu toilet yang memiliki penerangan di bagian ujung. Jadi toiletnya ada di ujung dari ruangan tersebut. Nah, jika saya mau ke ujung menuju ke toilet yang ada penerangan, saya harus melewati bagian toilet yang pertama yang benar-benar gelap banget. Jadi sepertinya cahaya dari ujung itu nggak nembus untuk ke bagian toilet yang pertama. Dan begitu saya masuk, hawa semakin nggak mengenakan. Tapi ya mau gimana lagi, udah kebelet banget kan. Juga sudah sampai di toilet, terus saya buru-buru melaksanakan tujuan saya di situ. Dan belum lama saya masuk di situ, tiba-tiba saya merasakan ini kayak gerah gitu, panas banget. Terus setelah itu tidak lama, tiba-tiba lampu di kamar mandi itu mati, tapi cuma sebentar, cuma 1 atau 2 detik gitu. Itu sebelumnya saya masih merasakan biasa aja. Dan selanjutnya tiba-tiba keran di kamar mandi itu keluar air sendiri, kayak nyala sendiri, tapi cuma sebentar juga. Terus saya makin parno, tapi saya coba untuk positive thinking aja. Mungkin saya kira pompa airnya rusak atau bagaimana. Dan lebih paniknya lagi, saya merasa di bagian kiri saya, di wilayah pintu keluar, saya merasa seperti ada yang memperhatikan saya. Saya jadi makin parno tuh. Saya pengen cepat-cepat keluar dari situ aja, pengen cepat-cepat saya selesain. Dan begitu saya beres, saya langsung keluar. Dan ketika saya mau keluar, saya harus kembali melewati bagian kamar mandi yang gelap tadi. Nah, pas di bagian kamar mandi yang gelap itu, entah kenapa kaki saya itu rasanya berat banget. Buat melangkah itu kayak berat gitu, kayak ada yang nahan gitu. Dan jujur saya semakin panik di situ. Dan dari arah kanan saya, dari arah kamar mandi yang gelap tersebut, saya seperti melihat sosok wanita di situ, berambut panjang dan memakai baju putih panjang juga. Saya semakin bingung harus apa. Terus saya coba untuk tetap positive thinking, lalu saya langsung bergegas keluar dari kamar mandi itu. Dan begitu saya kembali ke forum rapat, teman-teman sama kakak-kakak senior saya itu langsung ngeliatin saya semua. Dan saat itu tiba-tiba salah satu senior saya bilang, "Kamu kok berani ke kamar mandi situ sendirian? Lama lagi." Terus saya jawab, "Emang iya ya kak, kalau tak hitung-hitung tadi kamu di sana hampir ada 10 menitan." Saya kaget loh, masa iya sampai 10 menitan? Rasa-rasanya cuma 2 atau 3 menit dalam hati saya. Saya mengiranya cuma sebentar, tapi menurut senior saya itu hampir 10 menit. Dan sontak saya juga tanya ke teman-teman saya yang lain, apa iya saya ke kamar mandi tadi selama itu? Karena perasaan saya memang cuma sebentar. Dan lebih kagetnya memang teman-teman saya bilangnya memang iya, saya di sana hampir 10 menitan. Dan
setelah itu saya jadi semakin yakin kalau memang di area kampus saya sepertinya menyimpan banyak cerita